Perkenalkan, nama saya Isulwadar Waransa. Saya sebagai ketua kelompok di kelompok Sweetpack. Saya akan memulai demonstrasi aplikasi dari sisi customer. Saat aplikasi pertama kali dibuka, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat memilih menu registrasi terlebih dahulu. Di halaman registrasi atau daftar sekarang ini, pengguna diminta mengisi data berupa nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Setelah seluruh data terisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol registrasi dan sistem akan menyimpan data ke database. Misalnya, selanjutnya pengguna dapat diarahkan langsung ke halaman beranda. Di sini saya login sebagai akun customer. Apabila email dan password sesuai dengan data tersimpan di database, maka pengguna akan berhasil masuk ke dalam aplikasi. Setelah diarahkan langsung ke halaman beranda sebagai akun customer, pengguna akan dapat melihat berbagai navigasi, ada beranda, favorit, pesanan, dan profil untuk mengedit profil akun sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai detail produk dan fitur favorit akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu Salsa Aulia. Di sini saya akan melanjutkan demonstrasi aplikasi pada bagian detail produk, favorit, dan bundling. Pertama, saya membuka salah satu produk yang tersedia pada halaman beranda. Halaman detail produk digunakan untuk menampilkan informasi produk secara lengkap. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat gambar produk, nama produk, harga produk, stok produk yang tersedia, serta deskripsi produk. Informasi ini bertujuan untuk membantu pelanggan memahami produk sebelum melakukan pembelian. Pada halaman ini, pelanggan juga dapat menentukan jumlah produk yang ingin dibeli menggunakan tombol tambah dan kurang kuantitas. Jika pelanggan tertarik membeli produk tersebut, pelanggan dapat menekan tombol tambah ke keranjang. Selain itu, pelanggan juga dapat menekan tombol favorit untuk menyimpan produk ke dalam daftar favorit. Selanjutnya saya akan membuka halaman favorit. Halaman favorit digunakan untuk menampilkan seluruh produk yang telah disimpan oleh pelanggan. Fitur ini mempermudah pelanggan untuk menemukan kembali produk yang disukai tanpa harus melakukan pencarian ulang. Pelanggan juga dapat menghapus produk dari daftar favorit apabila sudah tidak diperlukan. Selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu fitur utama dalam aplikasi Sweetpack, yaitu fitur bundling produk. Pada halaman ini ditampilkan berbagai paket bundling yang telah dibuat oleh admin. Setiap paket bundling terdiri dari beberapa produk yang dijual dalam satuan dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan pembelian satuan. Ketika salah satu paket dipilih, pelanggan dapat melihat isi paket, harga normal, harga bundling, dan keuntungan yang diperoleh dari paket tersebut. Fitur bundling ini dibuat untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan sekaligus mendukung strategis promosi penjualan. Apabila pelanggan tertarik dengan paket tersebut, paket dapat langsung ditampilkan ke keranjang belanja. Setelah produk maupun paket bundling berhasil dimasukkan ke keranjang, proses transaksi akan dijelaskan oleh rekan saya, Sumiati. Terima kasih, perkenalkan saya Sumiati. Saya akan mendemonstrasikan proses transaksi pada aplikasi Sweetpack.
Pertama, saya membuka halaman keranjang belanja. Kemudian, pada halaman ini ditampilkan seluruh produk maupun paket bundling yang telah dipilih pelanggan. Informasi yang ditampilkan meliputi nama produk, harga, jumlah pembelian, serta subtotal masing-masing item. Pelanggan dapat menambahkan jumlah produk apabila ingin membeli lebih banyak, dan juga dapat mengurangi jumlah produk jika ingin lebih sedikit. Setelah pelanggan yakin dengan produk yang dipilih, pelanggan dapat melanjutkan ke proses checkout. Saya masuk ke halaman checkout. Pada halaman checkout, sistem menampilkan ringkasan pesanan yang berisi daftar produk dan total pembayaran. Selanjutnya, pelanggan diminta memilih cabang toko. Misal, saya pilih yang cabang pusat. Fitur ini memungkinkan pelanggan memilih cabang yang paling dekat atau paling sesuai dengan kebutuhannya. Setelah memilih cabang, pelanggan dapat memilih metode pengambilan pesanan. Di sini saya memilih metodenya itu yang diantar. Pilihan pertama adalah pesanan diantar ke alamat pelanggan. Jika memilih metode ini, pelanggan perlu menentukan alamat pengiriman dan sistem akan menghitung ongkos kirim secara otomatis. Lanjut ke memilih metode pembayaran, yaitu misal pakai kris. Setelah memilih alamat, kita bisa langsung buat pesanan. Jika sudah seperti ini tampilannya, maka sudah berhasil, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Maulinda. Terima kasih, perkenalkan saya Maulinda Saputri. Saya akan melanjutkan demonstrasi aplikasi pada bagian pesanan, profil, dan tentang kami. Pertama, saya akan membuka halaman pesanan. Ketika salah satu pesanan dibuka, sistem akan menampilkan detail pesanan secara lengkap. Informasi yang ditampilkan meliputi produk yang dipesan, jumlah pembelian, total pembayaran, metode pengambilan, metode pembayaran, dan status pesanan. Apabila pelanggan telah melakukan pembayaran, pelanggan dapat menggunakan tombol konfirmasi pembayaran atau tombol sudah bayar yang tersedia pada sistem. Selanjutnya, saya akan membuka halaman profil. Halaman profil digunakan untuk menampilkan informasi akun pelanggan. Data yang ditampilkan meliputi nama pengguna, email, nomor telepon, alamat, dan informasi akun lainnya. Pelanggan dapat memperbarui data pribadi apabila terdapat perubahan informasi. Selain itu, pada halaman profil juga tersedia menu logout yang digunakan untuk keluar dari aplikasi secara aman. Berikutnya, saya akan membuka halaman tentang kami. Halaman ini berisi informasi mengenai Sweetback, mulai dari profil usaha, visi dan misi, informasi kontak, hingga alamat usaha. Fitur ini dibuat untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sweetback. Setelah seluruh fitur customer selesai didemonstrasikan, selanjutnya akan ditunjukkan pengolahan sistem dari sisi admin oleh Alfadila. Perkenalkan, saya Alfadila Belia Saputri. Di sini saya akan mendemonstrasikan fitur-fitur yang tersedia pada sisi admin. Pertama, saya login terlebih dahulu menggunakan akun administrator. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard admin. Nah, dashboard ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem dan menampilkan berbagai informasi penting terkait operasional aplikasi. Selanjutnya, saya membuka menu kategori. Pada menu ini, admin dapat menambahkan kategori baru, mengubah kategori yang sudah ada, maupun menghapus kategori yang tidak digunakan. Berikutnya, saya membuka menu produk. Berikutnya, pada halaman produk admin dapat mengelola data produk secara lengkap. Admin dapat menambahkan produk baru, memperbarui informasi produk, serta mengubah harga dan memperbarui stok maupun menghapus produk. Selanjutnya, saya membuka menu cabang.
Pada menu cabang ini digunakan untuk mengolah data cabang toko yang tersedia. Data cabang ini akan digunakan pelanggan saat memilih lokasi pengambilan pesanan pada proses checkout. Berikutnya saya membuka menu ongkos kirim. Pada halaman ini, admin dapat mengatur biaya pengiriman yang akan digunakan sistem saat memilih metode pengiriman. Selanjutnya, saya membuka menu bundling. Pada halaman bundling ini, admin dapat membuka paket bundling baru. Admin dapat menentukan nama paket, harga paket, serta produk-produk yang akan dimasukkan ke dalam paket tersebut. Admin juga dapat memperbarui ataupun menghapus kemudian admin juga dapat menghapus. Berikutnya saya membuka menu pelanggan. Pada halaman ini, admin dapat mengubah dan melihat struktur data pelanggan yang telah didaftarkan pada sistem. Selanjutnya, saya membuka menu pesanan. Nah, pada halaman ini, pesanan admin dapat melihat seluruh transaksi yang masuk dari pelanggan. Admin dapat melihat detail pesanan, memeriksa informasi transaksi, serta memperbarui status pesanan sesuai proses yang sedang berlangsung. Melalui fitur ini, admin dapat memantau dan mengelola seluruh aktivitas transaksi yang terjadi dalam aplikasi. Setelah seluruh proses pengolahan selesai dilakukan, admin dapat melakukan logout dari sistem.